Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi info. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas salah satu ulama Aceh PDI yang memiliki karamah, yaitu Tunku Syek Dirbaya. Namun alangkah indahnya sebelum kita memulainya, sahabat berbagi info agar subscribe, like, dan share video ini agar ulama-ulama Aceh lebih dikenal oleh dunia, khususnya generasi Islam, anak-anak Aceh pada umumnya. Sahabat berbagi info, Tunku Syek Dirbaya berasal dari keturunan Raja Abdullah Al-Malikul Amin dan Raja Abdul Jalil dari negeri Bugis. Nama aslinya adalah Syekh Daim bergelar Daeng Mansur. Sekitar abad ke-16 beliau datang ke Aceh, kemudian dilanjutkan ke Mekah untuk mendalami ilmu agama. Sekembalinya dari Mekah, beliau menikah dengan keluarga ulama Ribaya dan makam salah satu putranya berada satu komplek dengan Sultan Iskandar Thani. Beliau adalah cikal bakal dari raja-raja Aceh yang memiliki garis keturunan Bugis, yaitu dari putrinya yang menikah dengan Iskandar Muda dan melahirkan putri yang kelak memerintah Aceh, yaitu Sultanah Sri Tajul Alam Safiatuddin Shah. Tunku Syek Dirbaya ahli dalam bidang pertanian bersama dua ulama lain yang disebut tiga serangkai, yaitu Tunku Syek Dipasi, Tunku Syek Trung Campli, dan Tunku Syek Dirbaya. Sepakat ketiga ulama ini memikirkan apa yang bisa disumbangkan untuk masyarakat. Akhirnya diputuskan masing-masing membawa tongkat dan jalur yang digariskan oleh tongkat mereka di berbagai daerah menjadi cikal bakal irigasi di Pidia. Dan juga salah satu juru kunci makam Tunku Syek Dirbaya juga bercerita, dikisahkan bahwa sungai yang mengalir di sepanjang Kampung Raya Ribaya, dulunya sungai itu tidak ada air dan untuk mencari mata air pun susah. Sungai tersebut terbentuk ketika Tunku Syek Dirbaya melewati jalan tersebut. Beliau menyeret sebuah tongkat yang diberikan oleh guru beliau saat melakukan khalut atau khalwat di Gli Melinting Kemala dan kemudian menancapkan tongkatnya di Menasah Raya. Dari jalur inilah terbentuknya Krung atau Sungai Ribaya. Di samping ulama besar yang juga menjadi guru agama Iskandar Muda, mereka juga ahli di bidang pertanian, sampai-sampai Belanda pun belajar dari mereka bagaimana pertanian yang baik. Sebagai penghargaan masyarakat bagi jasa beliau, setiap tahun di komplek pemakaman ulama ini diadakan kenduri belang, memotong kerbau untuk dibagikan ke masyarakat sesudah dimasak. Pidi menjadi suplai beras di masa kerajaan Aceh karena ada peran ulama yang ahli di bidang pertanian. Beberapa peninggalan beliau masih terjaga dengan baik sampai sekarang, seperti Al-Quran, tongkat, piring dari situ yang sudah menjadi batu, serta gelas atau peluman yang dasar bahannya dari bru atau tempurung. Itulah salah satu kisah hidup Tunku Syek Dirbaya di masa kerajaan Aceh tempo dulu, di mana saat itu kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam kelima yang pernah tercatat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam terbesar di dunia. Hal ini sangat jelas tergambarkan bahwa ulama memiliki peran yang tinggi ataupun setingkat dengan pemimpin-pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga lahirlah sebuah pepatah, hukum ngan adat hanjut ceri lagi zat ngan siput. Wallahu a'lam bissawab. Kita hanya manusia, tempatnya salah, khilaf dan lupa. Hanya Allah yang maha mengetahui. Wassalam.